cerita Dash Yonkuro bercerita tentang balapan mobil 4WD. Yang dimaksud bukan mobil sungguhan, tapi mini 4WD, mobil balap mainan bermotor listrik yang kita sebut Tamiya, yang ukurannya kecil, tanpa remote, dan berjalan sendiri di lintasan. Pesertanya akan mengikuti jalannya mobil 4WD yang mereka kendalikan dengan menggunakan tongkat dan melewati jalur-jalur yang ekstrim, tergantung seberapa besar dan berat level yang mereka ikuti. Dash Yonkuro dimulai dari Yonkuro Hinomaru, bocah SD yang hidupnya hanya diisi oleh mini 4WD. Semangatnya meledak-ledak, tapi kemampuannya masih mentah. Ayah Yonkuro adalah mantan pembalap yang telah lama mundur dari dunia balap. Dari ayahnya inilah Yonkuro mendapatkan Dash nomor 1 Emperor, sebuah mesin lama yang menyimpan reputasi dan ambisi besar. Emperor cepat dan buas, tetapi tidak ramah untuk pemula. Sejak pertama kali turun lintasan, Emperor sering melesat lalu keluar jalur, pecah dan kalah. Kekalahan itu justru membuat Yonkuro semakin keras kepala untuk terus balapan. Saat mulai mengikuti lomba-lomba yang lebih serius, Yonkuro tidak sendirian. Di sekelilingnya ada teman-teman yang kelak dikenal sebagai Dash Warrior. Dash Warrior dipimpin oleh Kaidanji Sumeragi, sosok pelatih keras yang melihat potensi Yonkuro bukan pada kepintarannya, melainkan pada keberaniannya yang tidak pernah habis. Di dalam tim ini, Yonkuro adalah pusatnya. Mesin-mesin yang ia pakai selalu membawa angka 01. Dimulai dari Dash 1 Emperor, lalu berkembang menjadi Dash 01 Super Emperor, hingga puncaknya Dash 001 Great Emperor. Perkembangan mesin Yonkuro berjalan seiring dengan kematangannya sebagai pembalap. Emperor yang awalnya liar dan sering keluar lintasan perlahan berubah menjadi mesin yang sanggup bertahan di balapan panjang dan tekanan ekstrim, tanpa pernah kehilangan ciri khas kecepatan mentahnya. Di sisi Yonkuro ada Dankuro, sosok bertubuh besar dan gaya balap paling bertenaga di dalam tim. Dankuro adalah tipe pembalap yang mengandalkan kekuatan dan daya tahan. Mesin andalannya adalah Dash 02 Burning Sun, terkenal stabil dan keras. Berikutnya adalah Shinkuro Minami, pembalap yang dikenal karena kecepatan dan kecerdikan membaca lintasan. Anggota keempat adalah Punkuro, karakter paling unik di tim Dash. Punkuro adalah musisi yang balapannya berubah total ketika ia masuk kondisi fokus ekstrim, sering digambarkan seperti trance. Mesin miliknya Dash 4 Cannonball. Satu-satunya anggota perempuan di tim adalah Rinko Sumeragi, putri dari pelatih Kaidanji sendiri. Rinko bukan sekedar simbol, ia adalah pembalap teknis yang mengandalkan keseimbangan dan kehalusan. Mesin andalannya Dash 5 Dancing Doll. Begitu skala kompetisi membesar, dunia Yonkuro berubah drastis karena rival-rival sejatinya mulai bermunculan. Yang paling menonjol adalah Jin Kidoin, pemimpin U-Team. Jin adalah kebalikan dari Yonkuro, dingin, rapi, dan presisi. Mesin andalannya adalah Dash X1 Proto Emperor, versi gelap dan sempurna dari Emperor. Proto Emperor tidak liar, ia efisien, stabil, dan mematikan di lintasan lurus maupun teknis. Setiap kali Yonkuro bertemu Jin, Dash 1 Emperor selalu tertinggal bukan karena lambat, tapi karena tidak konsisten. Rivalitas ini menjadi poros utama cerita ketika Jin meningkatkan mesinnya ke Proto Emperor ZX. Jarak kemampuannya semakin terasa, memaksa Yonkuro memperbaiki cara balapnya, bukan mengganti mobilnya. Persaingan berlanjut ke lintasan berbahaya, termasuk jalur terowongan dan trek yang ekstrim. Jin tidak hanya mengandalkan kecepatan, tetapi juga strategi. Tim Jin, yaitu tim U, menggunakan teknik yang sering disebut gaya ninja, yaitu memanfaatkan lintasan, timing, dan tekanan mental terhadap lawan. Dalam balapan ini Yonkuro semakin terdesak. Proto Emperor selalu unggul di awal dan mampu mempertahankan posisi di lintasan yang sulit. Mental Yonkuro sempat goyah karena ia merasa Emperor miliknya tidak mampu mengejar teknologi Proto Emperor. Di bagian ini mulai terungkap bahwa Jin Kidoin memiliki hubungan dengan masa lalu Daisuro Hinomaru, ayah Yonkuro. Jin terobsesi mengalahkan Emperor karena ingin membuktikan bahwa Proto Emperor adalah desain yang lebih unggul dibanding konsep yang pernah dikembangkan oleh Daisuro. Motivasi Jin bukan sekedar menang balapan, tetapi membuktikan keunggulan filosofi desainnya. Hal ini membuat persaingan Yonkuro dan Jin menjadi lebih personal. Proto Emperor tetap unggul dalam kecepatan dan mendominasi di awal lomba. Namun Emperor milik Yonkuro kini mampu bertahan lebih lama dan tidak mudah rusak. Perbedaan pendekatan terlihat lebih jelas. Jin terus memaksimalkan Proto Emperor sampai batas yang ekstrim, sementara Yonkuro membiarkan Emperor berlari sesuai kemampuannya. Beberapa balapan berlangsung sangat ketat meskipun Jin masih sering unggul. Puncaknya, Proto Emperor tetap lebih cepat tetapi mengalami tekanan besar karena setting yang ekstrim. Emperor milik Yonkuro memang lebih lambat.
namun mampu bertahan sampai akhir lintasan. Akhirnya Yonkuro mampu mengalahkan Jin. Untuk pertama kalinya Jin menyadari bahwa Proto Emperor tidak sepenuhnya sempurna. Rivalitas mereka berakhir dengan perubahan sikap Jin yang mulai mempertanyakan obsesinya pada kesempurnaan teknologi. Cerita berakhir tanpa lompatan waktu atau perubahan yang besar. Yonkuro tetap anak sekolah, Das-1 Emperor tetap menjadi mobilnya, rival-rivalnya masih ada dan lintasan berikutnya sudah menunggu. Das Yonkuro menutup cerita tepat di sana, di dunia balap yang terus berjalan dengan Yonkuro yang akhirnya berdiri sejajar dengan para rivalnya.